Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Terbagi menjadi 4 penjelasan. Yang pertama adalah sistem. Menurut Ludwig, pada tahun 1991, sistem adalah seperangkat unsur yang berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Nah, sedangkan informasi menurut Gordon B. Davis pada tahun 1995, informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam satu bentuk yang mempunyai arti yang diterima dan memiliki nilai yang nyata untuk yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah pengertian manajemen. Menurut Johar Arifin pada tahun 2007, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur peranan tenaga kerja agar tercapai secara efektif dan efisien demi terwujudnya tujuan perusahaan, lembaga, dan masyarakat. Nah, pengertian selanjutnya adalah pendidikan. Menurut Good Carter pada tahun 1995 menyatakan bahwa pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya dalam masyarakat sebagai kehidupan sosial dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi manajemen berbasis komputer. Nah, sebagai suatu sistem yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi yang penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan bantuan komputer. Nah, oleh sebab itu, komputer adalah pengolahan informasi terdiri dari bidang aplikasi, sangat penting dalam penggunaan di sekolah. Oleh sebab itu, bukan cuma di sekolah, tapi dalam lembaga apapun mengenai dengan teknologi saat ini sangat berpengaruh dan sangat penting digunakan dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer. Menurut Gordon B. Davis dalam Best J. Roger pada tahun 2000 menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebuah sistem yang menjelaskan mengenai manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya selaku pemateri kedua yang akan membahas materi selanjutnya, yakni kesimpulan pembahasan mengenai definisi sistem informasi manajemen pendidikan. Dari pembahasan mengenai sistem informasi manajemen pendidikan yang dibawakan oleh pemateri pertama, dapat kami simpulkan sebagai berikut. 1. Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan tertentu. 2. Informasi adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa, suatu objek, sehingga manusia dapat membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Informasi juga membedakan kumpulan data yang telah diolah yang memiliki arti. 3. Manajemen. Manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. 4. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang akan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengembalian keputusan bidang pendidikan.
Sekian dari saya selaku pemateri kedua. Saya persilakan pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang praktek dan mekanisme sistem informasi manajemen pendidikan berbasis komputer. Ada 3 praktek sistem informasi manajemen pendidikan, yaitu pertama, perencanaan. Perencanaan sistem informasi manajemen adalah pendeskripsian secara komprehensif tentang informasi manajemen yang merupakan penstrukturan database yang diperlukan, pendefinisian alur informasi, dan penetapan laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua, implementasi. Implementasi mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan fasilitas yang diperlukan, pengadaan peralatan, pemrosesan data, serta penyiapan dan pelatihan tenaga. Yang ketiga, penilaian. Penilaian adalah menetapkan keberhasilan sistem informasi manajemen dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, mekanisme SIM berbasis komputer. Sebuah sistem informasi manajemen baik secara manual maupun yang dilengkapi dengan perlengkapan komputer memiliki komponen yang sama, yaitu masukan berupa bahan informasi atau data, instruksi dan prosedur, keluaran, serta contoh-contoh dan arsip. Bahkan informasi ini yang akan diolah menjadi suatu informasi yang berguna bagi manusia. Murdic 1997 menyatakan bahwa mekanisme dasar sistem informasi manajemen berbasis komputer dibagi menjadi 5, yaitu pertama, input data, yang kedua, pengelolaan data, yang ketiga, catatan dan arsip, yang keempat, instruksi dan prosedur, dan yang kelima, output. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Yang selanjutnya adalah pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan-peningkatan di sistem yang baru tersebut, di mana berikut adalah beberapa peningkatan sistem yang dimaksud. Yang pertama adalah kinerja. Kinerja merupakan peningkatan terhadap hasil kerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Lalu yang kedua adalah informasi. Informasi merupakan peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan oleh sistem. Lalu yang ketiga adalah ekonomis. Ekonomis merupakan peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Lalu yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian merupakan peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. Lalu yang kelima yaitu efisiensi. Efisiensi merupakan peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dengan pemborosan yang paling minimum. Lalu yang terakhir atau yang keenam ialah pelayanan. Pelayanan merupakan peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah sistem. Selanjutnya, unsur sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi manajemen komputer memiliki beberapa unsur yang menjadi bagian dari sistem tersebut sehingga dapat berjalan dengan efektif. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan agar implementasi dari sistem informasi manajemen berbasis komputer dapat berjalan dengan efektif. Para ahli telah menerangkan
unsur-unsur pembagian sistem informasi berbasis komputer sebagai berikut. Menurut Onong Ujjana Effendi, menyatakan bahwa unsur-unsur manajemen berbasis komputer terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ialah hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga adalah brainware atau personalia. Nah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas perihal skema awal perancangan sistem informasi manajemen. Nah, di sini dijelaskan secara khusus bahwasannya sistem informasi manajemen pendidikan merupakan gabungan ataukah kolaborasi antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi untuk menyajikan, mengolah, menyimpan, dan juga menyusun kembali data yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Nah, di sini juga dijelaskan perihal data-data tersebut. Data-data tersebut harus bersifat empiris atau bersifat fakta. Artinya, data tersebut adalah data yang mampu dibuktikan kebenarannya. Nah, dijelaskan pula bahwa ada pembahasan tentang fungsional sistem, di mana ada 4 sistem yang dibahas di sini adalah yang pertama adalah sistem informasi keuangan dalam pendidikan, yang kedua adalah sistem informasi operasional dalam pendidikan, yang ketiga adalah sistem informasi pemasaran jasa dalam pendidikan, dan yang terakhir itu adalah sistem informasi sumber daya manusia. Nah, kemudian dijelaskan pula perihal SIM ini, yaitu di mana SIM ini bertujuan khusus atau unsur utama dari SIM ini adalah memberikan informasi kepada pihak sekolah perihal data-data yang dibutuhkan oleh sekolah itu sendiri. Dan kemudian di sini ketika kita berbicara tentang SIM, apa yang akan kita lihat ataukah hasil yang dapat kita pantau dari SIM itu sendiri dapat kita lihat dimulai dari input itu sendiri, di mana inputnya ini berada di ranah kemahasiswaan, kurikulum, kepegawaian, sarana dan prasarana, dan juga termasuk pula di dalamnya adalah hubungan antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Dan kemudian proses pelaksanaan dari SIM ini dapat dilaksanakan secara manual dan dapat pula dilaksanakan secara menggunakan teknologi aplikasi. Dan kemudian output yang akan dihasilkan itu adalah informasi yang akurat, informasi yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Nah, itu adalah pembahasan perihal perancangan utama yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat sistem informasi manajemen.